Dan kamu adalah salah satu influencer yang buat saya memutuskan hal itu untuk dibaptis. Saya dari Muslim. Saya belum menyatakan ini sama keluarga. Apakah itu saya termasuk dalam menyangkal Yesus atau bagaimana? Setelah saya dibaptis, perubahan besar terjadi dalam hidup saya. Saya kehilangan pekerjaan tanpa something yang it's out of my control. Orang tua saya mendapatkan ujian dan akhirnya sekarang dia ada di tahanan penjara. Dan apakah ini termasuk pikul salib yang harus saya jalani dan bagaimana pendapat? Enggak gini, Mbak Elia tahu nggak kalian nih Doditan? Saya melihat perdebatan antara beberapa Kristen, cuman mereka ada yang percaya Tritunggal sama yang enggak gitu. Ya. Jadi kalau ada yang percaya Tritunggal itu jamak. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Firman itu harus dipahami dalam terminologi kekristenan ya teman-teman. Gitu, karena terminologi agama lain nggak bisa memahami hal itu dengan sempurna. Ya, halo Alimuddin, selamat malam. Iya, halo, malam. Silakan brother, mau tanya apa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo? Ada yang mau kamu tanyakan, Alimuddin? Iya, ada. Ya, silakan, apa itu? Bisa dijelaskan ciri khas itu Yesus kayak gimana? Apanya Yesus yang mau saya jelaskan? Tentang kepribadiannya. Kepribadiannya. Yang pertama, Yesus Kristus adalah pribadi yang suci, tidak berdosa. Yang kedua, Yesus Kristus karena suci dan tidak berdosa, dia sendiri telah mati, dan tidak hanya mati namun telah bangkit di dalam sejarah. Dan yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya yang telah turun dari surga, lalu naik ke surga disaksikan oleh banyak mata. Dan yang paling penting, Yohanes 14:6, Yesus Kristus mengatakan bahwa dia adalah jalan, tapi tidak hanya jalan, dia adalah sang kebenaran, bahwa di dalam dialah kita beroleh kebenaran, dan dia adalah hidup itu sendiri. Dia sendiri berkata bahwa tanpa melalui dia, kita tidak bisa bersatu dengan Sang Bapa. Ya, nah jadi kalau dikatakan siapa itu Yesus, Yesus Kristus adalah pribadi yang terbesar dalam sepanjang sejarah yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Orang Farisi nggak bisa membuktikan dia berdosa, Pontius Pilatus nggak bisa buktikan dia berdosa, rasul-rasul begitu mengagumi dia. Begitu. Itu. Tapi kenapa dalam Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Coba dijelaskan. Ya, Yohanes 13 ayat 13, Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan. Matius 28 ayat 19. Coba dibacakan ayatnya. Oke, kita bahwa baca. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Oke, kita baca Yohanes 13 ayat 13. Terpujilah Kristus, ya. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Begitu. Itu Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Ini Injil, brother, Perjanjian Baru.
Perjanjian baru. Apa di perjanjian lama itu sudah ada? Kamu ngerti nggak perjanjian lama itu apa? Perjanjian lama itu nggak ada Yohanes. Perjanjian lama itu, perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diubah-ubah. Perjanjian baru itu adalah tulisan para rasul setelah Yesus lahir. Perjanjian lama itu tulisan para nabi sebelum Yesus datang. Jadi kalian mungkin berpikir perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang direvisi, diubah-ubah, diedit-edit. Bukan. Kiranya itu Injil itu datang setelah Nabi Isa itu telah datang. Injil itu Yesus itu sendiri. Iya. Kan Injil itu kan arti Injil kan Evangelion. Nah artinya sang kabar baik. Nah Yesus itulah sang Injil itu. Nah ketika Injil pertama datang, apa ayat itu sudah ada? Gini, kamu jangan pakai iman Islammu untuk menilai kami. Kamu berpikir Injil itu diturunkan dari langit, itu nggak pernah diyakini Kristen, brother. Jadi, kalau kamu mau tanya Kristen, kamu jangan bawa kerangka berpikir Islam. Jadi seakan-akan Injil itu diturunkan dari surga. Enggak. Injil itu Yesus itu sendiri. Nah, catatan kisah sejarah mengenai Yesus yang adalah sang Injil ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya disebut Injil sinoptik. Jadi jangan, kalau kamu bertanya apakah surah itu sudah ada, ini nggak diturunkan seperti Quran. Kalau Quran kan diturunkan satu persatu oleh Allah melalui Jibril. Kami nggak pernah Tuhan yang kami. menerangkan itu ayat tadi itu adalah para rasul dari pengikut Yesus. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Dan ditulis para rasulnya Yesus. Gitu. Kenapa bisa begitu? Padahal di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa iya itu Al-Quranmu baru ada di abad ke-7. Jangan kamu bawa ke kami. Nggak bisa. apa Gitu. cuma ayat itu diadakan saja atau Oh, ini nggak diada-adakan. Ini Rasul Yohanes ini penulis dari saksi mata loh. Makanya baca 1 Yohanes 1. Apa yang kami raba, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepadamu sebagai untuk membentuk semangatmu di dalam apa yang telah kami pegang secara kokoh. Gitu, makanya mereka rela mati demi Yesus. Mereka semua rela mati demi pemberitaan Injil. Karena mereka melihat betapa ajaibnya pemberitaan ini, gitu loh. Jadi kamu jangan bandingkan dengan kitab kamu. Karena ya jujur aja kamu harus mengakui kitab kamu baru ada di abad ke-7. Gitu loh. kenapa setelah Nabi Isa wafat baru ada sekumpulan ajaran yang lain, padahal dari ajaran Nabi Nuh itu kita itu semuanya itu satu ajaran. Kenapa? Oh enggak. Emang apa yang diajarin oleh Nuh? Hah? Apa yang diajarin oleh Nuh? Nuh ngajarin sabar. Nabi Nuh itu rasul pertama dan dia menyuruh kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh enggak, Allahmu belum ada di situ, brother. Karena Allah baru di abad ke-7. Nuh enggak mengenal tanah Arab. Gitu. Nuh itu enggak mengenal Arab. Jadi kalau kamu bilang Nuh menyembah kepada Allah, enggak ada dalam kitab suci Nuh menyembah Allah. Karena Allahnya Tuhan bangsa hanya Arab. di kitab Kristen tidak ada. Enggak, di kitab Yahudi pun enggak ada. Kitab Yahudi ini yang kami pakai. Perjanjian lama kami itu dari tanahnya orang Yahudi. Kalian kan nggak pakai itu. Bahkan perjanjian lama Yahudi pun kalian nggak pakai. Perjanjian baru kami pun kalian nggak pakai. Kalian kan buat sendiri. Iya, jadi ketika Itu. Jadi kalau kamu bilang Allah itu jadi ketika disembah oleh disuruh membuat Dengar bakteri dulu, itu dengar dulu. dari firman Kalau kamu siapa? bilang Allah, Kalau dia bukan dari firman Allah. bukan. Kalau kamu bilang Allah itu, kalau kamu bilang Nuh itu menyembah Allah, enggak. Karena Allah kamu hanya ada di Quran kamu. Di kitab kami ini enggak ada Allahmu. Dan Nuh pertama kali Itu dimention di kitab kamu, bukan di kitab kami. Iya, makanya kan kitabmu belakangan datangnya. Kitabmu kan paling baru gitu loh. Bahkan perjanjian baru kami sudah selesai di kanon, kitabmu baru ada 400 tahun setelahnya. Iya, kitab Gitu. Al-Quran memang dibelakang, tapi
Dia membahas Ya memang memang paling memang yang di belakang ada manusia terakhir yang sudah katanya. membahas itu sampai akhir kiamat. Jadi itu jadi dibahas. gini, jangan gunakan kitab suci kamu untuk menilai kitab suci kami, nggak bisa. Karena nggak satu sumber gitu. Intinya begini, maksud saya, kenapa pada awalnya itu seluruh nabi itu mengutamakan harus menyembah satu titik tertentu, yaitu Satu cuma titik Allah. apa? Satu titik apa? Satu titik tertentu itu ya kita harus menyembah kepada Allah. Tapi kenapa Ya Allah di Bapa kan, Kristen kita Allah harus kami kan menyembah? Allah kami kan Allah Bapa. Nah, Iya. kalau kamu mengatakan para nabi di dalam iman kami menyembah Allahmu, Allah kami sebut Bapa. Kamu pernah nggak nabimu atau kamu pernah nggak menyebut Allahmu sebagai Bapa? Nggak pernah kan? Jadi Itu jangan sebagai sama. bapak di Kristen itu kontesnya kayak bagaimana? Ya dia adalah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Sang Bapa. Kamu kan nggak pernah menyebutnya sebagai Bapa. Ada nggak di Quran dia disebut Bapa? Nggak pernah kan? Nggak ada. Memang kalau orang Nah, makanya Muslim itu belajar Quran dengan tidak tepat. membuktikan bahwa Allahmu bukan Allah kami. Jadi jangan samakan gitu loh. Ya, gitu. Jadi kalau kamu bilang ya kamu percaya dengan Allahmu, ya udah percaya aja Allahmu yang diperkenalkan di abad ke-7 di tanah Arab. Udah itu aja. Jangan kamu sama-samakan dengan Nuh yang ada di kitab kami. Nuh nggak mengenal Allah. Itu jauh sebelum zaman Yesus, apalagi sebelum kalian. Wong jarak Yesus ke kalian aja 700 tahun. Gimana bisa sama? Gitu loh. Kamu harus menerima data histori. Kalau kamu hanya berandai-andai ya walau alam. Nggak bisa nyambung nanti. Kalau kamu paksakan terus. Itu ya. Jadi saya harap kamu ngerti. Belajar yang banyak. Saya harap kamu rendah hati mau belajar dan kamu menemukan kebenaran ya. Ya. Halo Kak, Halo Iqbal, selamat malam. selamat malam. Kak, tadi kan aku udah dengar sedikit kalau Tuhan kita berbeda Kak, ya kan? Betul. Mm. Mm, yang aku pertanyakan itu bapaknya Yesus, maaf nih Kak ya, maaf ya. Bapaknya Kak Yesus itu kan Tuhan, menurut Kakak ya. Yap. Berarti itu Allah apa siapa Kak? Oke. Siapa bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus itu jangan kalian berpikir laki-laki. Bapaknya Yesus itu adalah sumbernya Yesus. Nah, sumber ini disebut sebagai Sang Bapa. Nah, siapa Sang Bapa ini? Dia tidak seperti siapa-siapa. Dia itu yang pertama. Tuhan Yesus berkata apa? Wajahnya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, karena Allah itu adalah roh. Nah, bagaimana kita mengenalinya? Ya, di dalam Yesus. Karena Yesuslah gambaran Bapa itu. Dialah cerminan Bapa itu. Melalui Yesuslah kita bisa melihat Bapa itu. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, kata Filipus kan? Ya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa. Nah, kadangkala teman-teman Muslim berpikir bahwa Bapa di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahnya mereka. Tidak. Yang pertama, Sang Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Ya, dalam teologi Muslim saya nggak tahu itu dipaham sebagai apa. Yang kedua, Sang Bapa ini di dalam dirinya, dia memiliki firman dan memiliki roh. Itulah Tritunggal itu. Nah, kalau di dalam iman kalian, saya nggak tahu itu bagaimana. Bahkan ketika saya kemarin diskusi dengan Zuma, dia mengatakan firman itu sifat. Ya nggak sama berarti. Kemudian yang berikutnya, perintah, hukum, ketetapan, bahkan perjanjian yang diadakan oleh Sang Bapa kepada semua para nabi melalui firman-Nya, itu tidak ada di dalam iman kalian sebagai yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
Ya, jadi Sang Bapa di sini adalah sumbernya Yesus yang kami kenal di dalam Dia. Gitu. Jadi bukan Allah-Allahnya yang lain. Ya, Bapaknya itu siapa? Ya Sang Yehova, Yod He Vav He. Gitu. Yang dalam Keluaran 13:14. Yod He Vav He, itulah Sang Bapa itu. Covenant-nya. Bukan Allah. Allah itu hakikatnya. Kalau kalian kan Allah itu kan pribadinya kan? Bukan kalau di kami, kalau di iman Kristen dan Yahudi, Allah itu hakikatnya. Makanya dalam Shema Israel dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu. Eloheinu ini yang menjadi Allah dalam bahasa Arab. Eloheinu Adonai Echad. Nah bagi iman Kristen dan Yahudi, Allah itu ya jenisnya dia loh. Kita manusia ya dia itu Allah. Kalau kalian memandang Allah itu kan pribadi, bukan hakikat. Nah gitu, jadi makanya tadi saya katakan sama teman kamu sebelumnya, kamu tidak boleh memahami iman kami, Kristen, firman dan lain sebagainya dengan terminologi iman kalian. Ya kadang ya teman-teman muslim itu salah paham dengan iman kami Kristen, itu karena mereka menggunakan terminologi Islam untuk menilai kekristenan, itu tidak boleh. Gitu. Jadi ketika kamu bertanya, siapakah Bapaknya Yesus itu? Ya Bapaknya Yesus itu adalah Sang Bapa. Nah Sang Bapa ini hakikatnya apa? Allah. Ya, pribadinya apa? Yod He Vav He tadi. Gitu. Nah dalam Muslim kan nggak ada Yod He Vav He. Karena itu covenant, nama covenantnya dia sebagai yang ada dari Ehya Shir Ehya itu. Gitu. Ya. Jadi beda. Oke, makasih ya Kak. Ya, ada lagi yang mau kamu tanya? Cukup deh kayaknya. Ya, semangat ya. Tuhan berkati. Halo? Ya, malam Kak. Ya, silakan. Kamu mau tanya apa? Ya, terima kasih sebelumnya Kak Elia. Berhubung kita sama-sama satu aliran, ya, yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Kakak mengenai tentang yang pertama. Ini menurut Kakak ya, beberapa sumber-sumber yang saya cari, saya belum paham mengenai tentang keberadaan iblis ini Kak. Ya. Ya, menurut argumen Kakak yang saya mau tanyakan, kira-kira siapakah yang menciptakan iblis ini? Oke. Yang pertama begini, brother. Siapakah yang menciptakan iblis? Nah, kamu memahami iblis itu sebagai apa? Sifat atau pribadi? Saya Kak, menurut saya dia itu sebagai pribadi. Salah. Iblis itu sebagai sifat. Pribadinya setan. Yang dalam Alkitab disebut Satan. Oke. Nah, jadi kalau kamu tanyakan, iblis itu siapa yang menciptakan? Dia disebut iblis karena dia jahat. Pada mulanya, Tuhan itu menciptakan malaikat yang baik, tapi diberi free will, yaitu kehendak bebas. Nah, kehendak bebasnya ini, kemudian dia salah gunakan untuk melawan Allah. Allah itu kudus, dia sumber kekudusan. Maka dari dirinya nggak boleh ada yang tidak kudus. Jadi Allah itu bagaimanapun tidak mungkin bisa menciptakan iblis. Satu hal yang Tuhan tidak bisa, yaitu menciptakan iblis. Karena kodrat Allah itu adalah kudus. Makanya kuduslah ia yang di tempat yang maha tinggi. Dia nggak bisa menciptakan iblis karena dari dirinya nggak ada yang tidak kudus. Nah, iblis itu sendiri itu datang dari kehendak bebas yang disalahgunakan oleh ciptaannya, yaitu malaikat. Ketika malaikat ini menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk melawan Tuhan, seketika itu juga ia berdosa, ia menjadi jahat, seketika itu juga dia terlempar dari hadirat Allah, karena Allah itu kudus. Jadi ketika iblis ini, ketika malaikat itu mulai melakukan dosa, dia terlempar dari Allah karena Allah itu kudus, nggak bisa bersatu dengan malaikat yang memberontak ini.
Nah, ketika malaikat yang memberontak ini dibuang dari hadirat Allah karena Allah itu kudus, karena nggak bisa bersatu, itulah yang jadi iblis. Jadi pertanyaannya, siapa yang menciptakan iblis? Yang malaikat itu sendiri yang menciptakan iblis itu di dalam dirinya. Bukan Tuhan. Bagaimana cara malaikat itu menciptakan iblis dalam dirinya? Dia menyalahgunakan kasihnya Tuhan. Nah, maka tadi malaikat ini yang diciptakan kudus, maka dia menjadi cemar. Maka dia jadi setan. Karena sifatnya yang iblis inilah membuat dia jadi setan. Pada mulanya dia bukan setan. Pada mulanya dia bukan iblis. Pada mulanya dia baik, sama seperti kita manusia. Pada mulanya kita dicipta bukan dalam keadaan berdosa. Adam dan Hawa itu diciptakan jahat enggak? Kan enggak. Tapi Adam dan Hawa itu diciptakan dengan free will, kehendak bebas. Yang membuat Adam dan Hawa berdosa apakah Tuhan? Bukan. Adam dan Hawa sendirilah yang mau membuat diri mereka rusak dengan memberontak kepada Allah. Bukan Allah yang buat Adam dan Hawa berdosa. Tapi Adam dan Hawa yang mau berdosa, maka mereka menjadi manusia berdosa. Sama seperti begitu juga malaikat itu. Jadi bukan Tuhan yang ciptakan iblis, tetapi malaikat itu sendiri yang memilih untuk menjadi iblis dengan mempermainkan dan menentang kasih Tuhan. Begitu. Jadi kita nggak percaya Allah cipta iblis itu, nggak pernah. Ya? Oke Kak, paham. Apakah masih bisa bertanya Kak? Ya, silakan. Oke. Tadi sudah membahas tentang bagaimana sifat pribadi iblis. Nah, selanjutnya tentang bagaimana dosa itu tercipta. Yang mau saya tanyakan Kak, ini saya berbalik ya, mau tanya ke Kakak, apakah dosa itu masih berlaku pada zaman sekarang Kak, menurut Kakak? Dosa itu kan artinya hamartia, dalam bahasa Yunani itu artinya tidak seperti pada melenceng dari tujuan yang semula, begitu. Ya, tujuan yang semula kita untuk baik, tapi kemudian kita tidak menjadi baik, maka kita melenceng. Apakah dosa itu ada sekarang? Ada. Ya, semua orang berdosa. Sekalipun dia percaya Yesus, dia pasti punya dosa. Nah, dosa ini mengakibatkan kita nggak bisa satu dengan Allah. Nggak bisa bareng dengan Allah. Sama seperti malaikat tadi, ketika dia mulai berdosa, saat itu juga dia berdosa, saat itu juga dia terlempar dari surga. Nah, manusia pun seketika dia berdosa, seketika juga dia dikeluarkan dari Eden. Nah, bagaimana artinya apa? Upah dosa itu apa? Akibat dosa itu apa? Perpisahan dengan Allah. Dengan Allah. Nah, bagaimana caranya agar bersatu dengan Allah? Maka datanglah Yesus Kristus untuk memperdamaikan manusia dengan Allah melalui salib. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai di atas kayu salib, tirai yang menutupi ruang kudus dan ruang maha kudus itu dirobek oleh kematian Yesus. Artinya apa? Antara manusia dengan Allah tidak ada lagi penghalang di dalam salibnya Yesus. Ya, jadi apakah ada dosa sekarang? Ada. Tapi bagaimana caranya kita agar bisa tetap bersatu dengan Allah, sekalipun kita orang berdosa, maka kita harus datang kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena upah dosa adalah maut. Tadinya kita harus mati karena dosa kita, maka tadinya kita harus mati kekal di dalam dosa kita, maka sekarang kita percaya kepada Yesus yang telah menanggung penderitaan kita di atas kayu salib. Sehingga hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, itu digantikan oleh Yesus menurut nubuatan Nabi Yesaya. Makanya dikatakan oleh Nabi Yesaya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Gitu. Nah, bagaimana lakunya? Bagaimana cara mengimaninya? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mau mengaku dosamu, ia akan menyucikanmu dari segala pelanggaranmu. Jadi setiap hari, semua orang percaya, semua orang Kristen harus berdoa kepada Tuhan, mengakui dosanya di hadapan Tuhan atas apa yang dia perbuat, untuk memperkuat pengharapannya bahwa ia adalah orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus.
Gitu. Jadi orang Kristen tuh nggak ada setelah percaya Yesus udah nggak perlu berdoa, nggak perlu mengaku dosa, perlu di hadapan Tuhan berdoa, minta pengampunan, dan terus menyempurnakan diri dalam pertobatan, berjuang keluar dari dosa-dosa kita. Karena kita ini orang berdosa, setiap hari pasti berdosa, gitu. Tapi kesadaran dalam hati bahwa kita orang berdosa itu akan menuntun kita kepada kasih karunia Tuhan, gitu ya. Ya, oke Kak, saya terima jawaban dari Kakak. Ya, memang sempat saya bergumul dengan hal ini Kak, karena saya memandang manusia pada zaman sekarang itu seolah-olah dosa hanya menjadi suatu simbol. Mengapa saya katakan hanya suatu simbol Kak? Dimana dosa itu kayak seolah tidak berlaku lagi pada zaman ini. Banyak manusia yang melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga istilah dosa itu hanya itu urusan belakang, itu dosa. Sengsara. Kenapa ada orang kesakitan? Karena dosa. Iya. Gitu. Dosa lah yang merusak itu semua. Kan ketika manusia jatuh dalam dosa, apa kata Tuhan? Laki-laki akan susah payah mencari makanan dari tanah. Perempuan akan sakit melahirkan, bla bla bla, banyak segala macam. Itu karena dosa. Jadi kalau ada orang mau berkata, itu nggak ada dosa, sebenarnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Kalau dia pun masih kesusahan, dia masih tidak bahagia yang penuh, dia sedang menyangkali bahwa dia adalah orang berdosa. Karena nggak ada keadaan yang tidak berdosa di semesta ini. Semua menderita, semua kesakitan. Itulah upah dosa itu. Gitu. Jadi dosa itu nyata. Mau dia beragama, tidak beragama, dia harus mengakui bahwa dosa itu memang ada. Begitu. Natur manusia tidak pernah dicipta dengan dosa. Ya? Oke Kak, makasih banyak Kak atas jawabannya yang sudah Kakak berikan. Iya, Tuhan berkati ya, kita lanjut ya. Ya, silakan Alessandro. Halo? Salam Kak, malam. Iya, malam, silakan. Iya Kak, saya izin bertanya Kak. Saya masih bingung dengan aliran-aliran Kristen yang ada di Indonesia ini Kak. Menurut Kakak, perbedaan aliran Calvinis dengan aliran karismatik, perbedaannya di mana Kak? Iya. Sebenarnya itu sama-sama saya katakan ya, sama-sama Protestan ya, tapi nggak bisa dikatakan begitu. Karismatik itu adalah aliran yang baru sekali dari gerakan-gerakan dipengaruhi oleh Zwingli juga ya. Karena kan tokoh Protestan tuh ada Luther, ada Zwingli, ada Calvin. Nah, Calvin ini kemudian ya meskipun tidak ada terminologi reform yang langsung diutarakan oleh Calvin dalam literasinya dia, tapi kemudian pengikut Calvin ini disebut Calvinis atau lebih cenderung sekarang itu disebut reform. Nah, perbedaannya Calvin dengan gereja Calvin zaman sekarang, aliran Calvinis dengan aliran karismatik itu sesuai namanya dari bahasa Yunani adalah karismata. Jadi lebih mengedepankan karunia begitu. Makanya nggak heran di gereja-gereja karismatik ada orang bahasa roh, kemudian ya bernubuat dan segala macam. Ya karena memang yang paling mereka tekankan itu karismata itu, yaitu anugerah itu, kasih karunia, kasih itu begitu. Nah, berbeda dengan Calvinis. Kalau Calvinis itu mereka itu fokusnya kepada melihat keagungan Allah di dalam ketidakberdayaan manusia. Allah pusat dari segala sesuatu, gitu. Jadi kalau saya bisa katakan, kalau Calvin itu sangat injili sekali, kalau karismatik itu mengedepankan karunia. Itu perbedaannya. Makanya lakunya, cara ibadahnya gereja Reform dengan gereja Reform dalam hal ini Calvin ya, dengan gereja karismatik itu berbeda. Tapi bagaimanapun, saya memandang baik Reform maupun karismatik itu adalah satu di dalam anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi tentunya ya. Cuma hal-hal yang tidak sesuai dengan kitab suci ya memang harus kita mau rendah hati harus buang
Ya, hal-hal yang tidak perlu, yang tidak membangun, ya itu harus diperbaiki. Baik di gereja reform maupun di gereja karismatik dan seluruh gereja. Gitu. Gitu ya, Alessandro. Oh iya, baik Kak. Makasih ya Kak. Ya ya, Tuhan berkati ya. Ya Kak. Hai Elia. Ya, Shalom. halo. Pertama-tama aku mau ucapin terima kasih sama kamu karena berkat video-video TikTokmu dan baru-baru saja dalam 3 bulan yang lalu saya telah dibaptis, dan kamu adalah salah satu influencer yang buat saya memutuskan hal itu untuk dibaptis. Saya dari Muslim. Terpujilah Kristus. Selamat Tapi dan ada hal yang saya mau tanyakan Elia. ya. Semenjak saya menjadi Kristen, saya belum menyatakan ini sama keluarga. Apakah itu saya termasuk dalam menyangkal Yesus atau bagaimana? Yang kedua adalah setelah saya dibaptis, perubahan besar terjadi dalam hidup saya. Satu, pertama, saya kehilangan pekerjaan tanpa something yang it's out of my control. Yang kedua adalah orang tua saya mendapatkan ujian dan akhirnya sekarang dia ada di tahanan penjara. Dan apakah ini termasuk pikul salib yang harus saya jalani dan bagaimana pandangan Elia? Ya. Ya, sebelumnya saya bersuka cita ya kamu menjadi bagian dalam Kristus. Ingat, ucapan kamu harus direvisi. Itu bukan karena saya kamu jadi Kristen, tapi karena kerendahan hatimu yang mau menerima anugerah Tuhan. Tuhan memanggilmu untuk mengikuti Kristus. Roh Kudus mengingatkan kamu dan kamu mau rendah hati mengikuti Dia, bukan karena saya. Ya, karena tak seorang pun manusia bisa memampukan orang kalau bukan oleh karena Roh Kudus yang memampukannya. Nah, masalah kamu mengatakan begini. Orang tua saya belum tahu ya bahwa saya menjadi Kristen. Apakah ini menyangkal Yesus? Tidak. Percaya sama Yesus itu ada tahapnya. Ya. Memang Tuhan Yesus ada berkata begini. Aku adalah Raja Damai yang membawa pedang. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah Raja yang membawa pedang, memisah-misahkan anak dari ayahnya, anak dari ibunya. Ya. Memang kalau orang tuamu tahu kamu akan menjadi pengikut Yesus, pasti akan ada perselisihan dalam hal itu. Betul. Tetapi ketika kamu belum memberitahu, ada hal yang kamu pertimbangkan. Nah, jadi ketika kamu belum memberitahu, itu bukan berarti kamu menyangkal Yesus. Tapi kamu harus melakukannya dalam hikmat. Karena satu orang diselamatkan, sisi rumah diselamatkan. Jadi kamu sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah diterangi oleh Tuhan, kamu harus mampu berpikir bahwa bagaimana caranya kamu menjadi terang buat keluargamu. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu langsung terbuka, kamu kan yang tahu keluargamu bagaimana. Iya. Kalau kamu mungkin langsung terbuka, apakah itu salah langsung terbuka? Enggak juga. Tapi apakah salah untuk diam-diam dulu? Enggak juga. Tapi kamu harus melihat ke depan visimu apa. Kamu harus membawa orang tua dan keluargamu juga kepada Kristus. Nah, kalau kamu langsung terbuka kepada mereka, mereka pasti sudah menolakmu. Dan kamu tidak punya jalan untuk menginjili mereka. Tapi dengan jalan belum terbuka, kamu boleh pelan-pelan menyadarkan mereka untuk bisa datang kepada Kristus. Tapi semuanya harus dilandasi dengan motivasi yang benar. Ya. Itu tidak termasuk kepada penyangkalan kepada Yesus. Tetapi motivasi kamu apa dulu? Kalau karena kamu takut kehilangan harta, kehilangan warisan, lalu kamu tidak beritahu itu kepada orang tua, ya itu salah. Tapi kalau kamu belum memberitahu karena takut kamu ditolak orang tuamu, dan dengan jalan itu kamu tidak bisa memberitakan kabar baik kepada mereka, itu nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya lebih kepada saya pengen belajar lebih banyak dulu Alkitab biar ada pegangan saya yang untuk bisa saya. Nah, itu bagus. Kalau yang begitu bagus, ya. Iya. Jadi siapin amunisi, nanti kalau udah mantap baru boleh menginjili orang tua, gitu ya. Iya, itu bagus sekali. Nah, untuk yang kedua mengenai penderitaan.
Gini, kamu adalah orang yang baru masuk jadi Kristen. Sekali lagi saya katakan itu selamat. Tetapi begini, Tuhan itu mau membuktikan kepada dirimu sendiri, kamu murni gak sih ikut dia? Bagaimana caranya memurnikan kamu? Baptisan api, penderitaan itu. Kalau kamu gak murni, kamu akan tinggalkan dia. Tapi kalau kamu murni, kamu akan tetap beriman kepada dia. Tapi jangan lupa, di ujung dari pertandinganmu, ada hal yang Tuhan akan pulihkan yang lebih besar daripada apa yang kamu harapkan. Amin. Betul, sama lihat Ayub. Ketika Tuhan ambil semua, ketika Tuhan remukkan Ayub, izinkan Tuhan Ayub diremukkan. Ayub berkata apa? Aku tetap mau setia, aku tetap mau percaya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan ketika dia tahan uji, ketika dia lulus uji, Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Jadi ingat, mengikut Tuhan memang adalah panggilan untuk menderita. Tapi penderitaan itu akan diupahi Tuhan menurut kemauannya. Sekalipun tidak diupahi Tuhan, tapi setidaknya kita sudah mendapatkan yang terbaik, yaitu apa? Kita murni mengikut Dia. Jadi kamu mengikuti Yesus itu juga harus murni. Dan ini adalah cara Tuhan, penderitaan yang kamu alami, kamu kehilangan pekerjaan, orang tuamu ada cobaan. Itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan iman kamu. Dan cara Tuhan untuk memanggil kamu lebih dekat kepada Dia, agar kamu hanya berharap dan berdoa kepadanya saja. Kadang Tuhan izinkan kita di dalam kelemahan, agar dalam kelemahan kamu itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Kamu kan belum tahu, karena kamu menjadi Kristen, kamu baru mengenal Tuhan Yesus, kamu baru kenal Dia. Kamu belum tahu bagaimana cara Tuhan yang baru kamu imani itu bekerja. Maka Tuhan bisa saja jadikan kamu dalam posisi ini, agar kamu semakin kagum kepada Dia seketika Dia menyatakan kuasanya dalam hidup kamu. Tapi ingat, mengikuti Yesus jangan pernah dimotivasi oleh karena kemakmuran. Mengikuti Yesus itu harus dimotivasi oleh karena apa? Karena kamu mengasihi Dia dan karena Dia telah mengasihi kamu. Dan yang terpenting itu apa? Kamu mengikuti Yesus karena kamu sadar kamu orang paling berdosa. Saya, Elia Maren, mengikuti Yesus karena saya sadar saya orang berdosa. Saya orang yang kotor, saya orang yang najis, saya orang yang tak berguna. Jadi saya mengikut Dia agar di dalam Dia saya disucikan, di dalam Dia saya dimenangkan, di dalam Dia saya menjadi berguna. Jadi ikut Yesus, lepaskan hal-hal material, tapi hal-hal spiritual untuk memulihkan jiwa kamu. Nanti hal-hal material itu akan Tuhan bangun sendiri. Kalau kamu sudah setia, tulus, dan terpenting kalau kamu sudah tahan uji. Itu ya. Ya sebenarnya dari awal sih sebenarnya saya itu masuk Kristen itu bukan karena ajakan, tapi memang karena panggilan. Dan saya sadari itu karena pertama kali datang ke gereja hari itu tiba-tiba yang dibahas adalah kelahiran baru. Dan saya shock pada saat itu di gereja. Dan memang belakangan ini setelah hidup saya berubah, iman saya kadang-kadang saya berpikir apakah saya salah meninggalkan Tuhanku yang sebelumnya dan memilih Tuhan yang baru? Apakah saya salah sampai saya mendapatkan ujian-ujian ini di waktu yang bersamaan? Tapi puji Tuhan selalu, setiap saya ke gereja pasti saya dapat kesaksian dan itu luar biasa, dan itu yang menjadi motivasi saya untuk tetap percaya di jalan ini. Ya, harus begitu ya. Jadi kamu kamu itu kayak gini ya. Di dalam Ibrani dikatakan, iman itu dasar dari pengharapan kamu dan bukti dari apa yang tidak kamu lihat. Kamu belum melihat apa yang akan terjadi ke depan. Kamu belum melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tapi kamu harus tetap beriman, dan iman itu sendiri adalah buktinya. Dan iman itu yang harus kamu jadikan sebagai dasar pengharapan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendirian. Dan Tuhan itu akan ada selalu bersama kamu. Jangan pusing masalah penghidupanmu. Kalau kamu tulus, Dia saja bisa membelah laut. Dia bisa ubah roti menjadi memberi 5.000 orang. Dia bisa turunkan roti dari surga. Gitu. Sama seperti kata Rasul Paulus, kita jangan pusing tentang penghidupan kita. Tapi kita harus siap bersedia untuk menjadi prajurit yang setia kepada komandannya. Jadi kamu tidak usah pusing. Kalau kamu tulus, kalau kamu setia, dan kamu mau diuji, Tuhan akan membuktikan kepada kamu bahwa di dalam kesetiaanmu dan di dalam kemurnianmu, Tuhan menyukainya. Ya, Amin. Jadi jangan putus asa.
dengan itu semua. Ya, lihat kalau kamu seperti putus asa, lihat Ayub, lihat kepada Ayub. Ya, Ayub itu di dalam imannya dia tidak melihat hartanya habis, anaknya mati, istrinya mengutuki dia kena penyakit, kena borok, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Tapi iman yang dia punya itu menjadi dasar pengharapannya bahwa Tuhan tak akan membiarkan aku seperti ini. Dan pada saat yang sama, dia di dalam iman dia melihat bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidupku. Artinya apa? Dia tetap beriman sekalipun keadaannya tidak meyakinkan dia. Tapi iman itulah bukti dari apa yang dia tidak lihat yang ke depan. Dan ternyata imannya itu dibuktikan Tuhan. Maka berbahagialah Ayub. Nah, kamu juga harus begitu. Ya. Memang betul Alia. Untungnya saya sekarang tinggal di Australia, jadi agak aman untuk saya. Tapi perlahan-perlahan teman-teman saya yang ada di closetan saya, di saat saya memposting hal-hal yang Kristiani, mereka sudah mulai membenci saya, sudah mulai meninggalkan saya. Tapi ya, nggak apa-apa. Saya percaya bahwa di dalam kitab Matius dijelaskan bahwa mereka akan membencimu karena namaku, dan saya percaya. Ya, berbahagialah kamu yang dibenci oleh karena namaku, karena engkau yang punya kerajaan Allah, ya. Jadi nggak apa-apa. Dunia memang membenci kita, tapi Kristus mengasihi kita. Ya, untuk apa kamu disukai dunia tapi kamu binasa? Gitu ya, semangat ya. Apa Raya? Siapa nama? Panggilnya Raden. Oh ya, Raden ya. Doain ya Lia. Ya, siap. Tuhan berkati ya. Semangat selalu ya. Ya, baik, makasih. Iya. Terpujilah Tuhan ya. Ada 100 orang dalam antrian, jadi tidak bisa naik semua ya. Sabar kalian ya. Saya soalnya udah lama tidak live, jadi mungkin kangen kalian ini ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Silakan Anita, selamat malam. Halo Kak Alia. Ya halo, silakan. Saya ingin bertanya tentang pendapat Kak Alia tentang gereja Advent. Dan kenapa kita tuh gerejanya di hari Minggu, terus kenapa Advent percayanya kalau mereka tuh di hari Sabtu gitu. Ya, gereja Advent ya. Gereja Advent itu pewaris Sabat. Ya. Jadi mereka menggunakan Sabatnya orang Yahudi, yaitu hari Sabtu sebagaimana perhitungan kalender orang Yahudi. Nah, kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Yang pertama kita harus lihat Sabat ini dulu. Sabat ini tidak pernah diberikan untuk bangsa non-Yahudi. Ya, dalam Mazmur 147 ayat 19-20 bahwa hukum-hukum Sabat ini diberikan kepada mereka orang Yahudi. Bahkan misalnya ketika dikatakan dalam perintah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, yang mengatakan tidak boleh bekerja, lalu bekerjanya bagaimana, mengangkat beban begini segala macam, itu penafsiran para rabi. Ya. Nah, jadi Sabat itu bagi iman Kristen itu tidak lagi dipakai karena perjanjian baru itu sudah datang. Kenapa? Karena Yesus sendirilah Sabat itu. Kamu ingat gak ketika murid memetik gandum di hari Sabat? Tuhan Yesus kan orang-orang mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang mereka yang mengutip, yang bekerja pada Sabat ini? Karena bagi mereka memetik itu bekerja, ya. Bagi mereka memetik itu bekerja. Nah, jadi orang-orang Farisi itu berusaha ingin menyalahkan Tuhan Yesus karena murid-muridnya petik gandum. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Aku lebih tinggi daripada Sabat. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa akulah sang Sabat itu. Makanya dalam Kolose 2 ayat 16 kita baca ya. Kolose 2 ayat 16 dikatakan apa? Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi kalau Sabat adalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Yesus Kristus,
Dan ketika wujudnya itu sudah datang, maka kita tidak lagi pakai bayangan itu. Makanya ketika Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan Yesus sendiri itu apa? Tidak menyalahkan orang yang bekerja pada hari Sabat karena dia sudah datang. Gitu loh. Nah, bagi kita orang Kristen, ya Sabat kita sekarang adalah hari Minggu, yang adalah hari kebangkitan sang Sabat itu pada hari ketiga. Nah, Advent memiliki penafsiran hermeneutika mereka sendiri sesuai dengan keinginan Ellen G. White ya dari Amerika mengenai hal itu. Gitu. Jadi itu yang memperbeda kita dengan mereka. Jadi Sabat bagi kita bukan tidak berlaku karena Sabat itu memang bukan untuk kita. Yang kedua karena memang sang Sabat itu sendiri telah datang menggenapinya. Itulah Yesus. Karena di Galatia 3 dikatakan hukum Taurat itu adalah penuntun sampai iman itu datang. Nah, iman itu sudah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Sabat-sabat, hal-hal larangan Sabat dan lain sebagainya itu dalam hukum Taurat. Nah, ketika Yesus sudah datang menggenapi hukum Taurat, maka kita tidak lagi membutuhkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat adalah penuntun kepada Yesus. Ketika Yesus sudah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun itu. Untuk itulah kita tidak pakai Sabat lagi. Gitu ya. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara